Salam sehat teman-teman Orasi, kembali lagi dengan saya Philip. Kali ini gak henti-hentinya kita kedatangan narasumber hebat. Dan narasumber ini juga tentunya gak asing lagi di dalam Federasi Serikat Pekerja Bersatu Pertamina Bersatu tentunya. Saat ini saya kedatangan Bang Herdian. Apa kabar Bang Herdian? Alhamdulillah dalam kondisi yang sehat, fit, ya, dan siap turun ke jalan kembali. Luar biasa. Ini kita gak tanggung-tanggung, beliau datang langsung dari Palembang Bang ya. Iya, baru tiba kebetulan pagi tadi. Ya. Karena khusus buat di acara ini, karena Mas Flip memanggil, ya udah ayo. Saya pikir mau diikutin turun ke jalan. Waduh. Rupanya ngobrol dulu gitu. Kita ya. sama-sama orasi sebenarnya. Cuman orasi di sini kita akan membagikan wawasan dan pengalaman tentunya dalam berorganisasi, di energi dan apapun itu. Oke, Bang Herdian, kita langsung saja ya. Kita akan membahas mengenai SP RU 3 Pelaju. Iya. Oke, Abang bisa dijelaskan. Jadi lebih tepatnya itu Serikat Pekerja Pertamina Refinery Unit 3 Pelaju yang kita singkat SPP RU 3. Ya. Jadi mana Mas Flip, SPP RU 3 ini berdiri di tanggal 8 Februari 2002. Ya. Dan kita aktakan, kita resmikan, kita catatkan akta pendiriannya itu di 5 Agustus 2003. 2003. Kenapa perlu proses 1 tahun? Karena kita perlu proses penyelarasan untuk litigasi hukumnya. Jadi SPP RU 3 ini berada di wilayah kerja PT Pertamina Persero Refinery Unit 3 Pelaju yang saat ini ada di bawah proses bisnis subholding RNP, yaitu PT Kilang Pertamina Internasional RU 3 Pelaju. Jadi wilayahnya berada di Sumatera Selatan, tepatnya di Pelaju. Ya. Mas, kilang ini cukup berumur. Wah, luar biasa. Kilang berumur, kita masih mengoperasikan kilang tahun 1927. 1927. Jadi sampai saat ini kilang itu ya masih menjadi kilang-kilang primadona kita, yang dimana menunjukkan bahwasannya para pekerja Pertamina adalah orang-orang tangguh, bukan orang-orang manja. Kilang berumur pun masih bisa survive di kalangan kilang-kilang muda. Oke Bang, ini kan kalau kemarin saya membahas bertemu dengan Bang Anies mengenai SPPSI, nah sekarang SPP RU Pelaju. Bang, bagaimana sih karakteristik dari teman-teman SPP RU ini? Jadi SPP RU 3 ini tidak banyak berbeda dengan serikat pekerja yang lainnya, terutama itu serikat pekerja yang di bawah Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu atau FSPPB, yang dimana Serikat Pekerja Refinery 3 Pelaju ini berdiri karena adanya grassroots, Mas. Jadi adanya pekerja bawah yang tentu sangat kita pahami apa tujuan berserikat, yaitu kita berkumpul membuat suatu organisasi yang dimana kita menuangkan untuk melindungi perusahaan ini dan juga meningkatkan kualitas hidup pekerja. Betul. Sehingga para senior kami membentuklah Serikat Pekerja yang kita singkat dengan SPP RU 3 Pelaju. SPP RU 3 Pelaju ini salah satu SP yang mendirikan FSPPB atau duduk bareng untuk menetapkan tata cara kita mau dibawa kemana. Perkumpulan Serikat Pekerja Pertamina ini dengan cara berfederasi atau dengan cara lainnya. Nah, para senior menetapkan dengan cara berfederasi. Jadi SPP RU 3 ini, Mas, sendiri adalah bisa dibilang perintis dari lahirnya FSPPB. Lahir dari grassroots, berkumpul membentuk serikat pekerja. Dan serikat pekerja berkumpul membentuk federasi. Betul. Jadi bahwasannya yang namanya serikat pekerja adalah grassroots. Nah, tentu yang kalau kita berbicara masalah grassroots, ini berbicara masalah keadilan. Maka disinilah pekerja berlitigasi secara hukum, berbicara masalah keadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada republik ini. Nah, maka perlu dinaungi itu di bawah naungan Serikat Pekerja Pertamina RU 3 Pelaju yang saat ini menjadi salah satu konstituen dari FSPB. Di antara 25 ya SPP RU 3 adalah salah satunya. Itu Mas Flip secara singkat ya. Oke, nah Bang, ini menarik ya, karena setiap daerah kan memiliki SP sendiri tentunya kan. Nah tentu ada perbedaan dinamika sendiri. Nah, dinamika sendiri itu dalam SP yang Abang komando ini seperti apa sih? Nah, jadi dinamikanya karena kami mengelola kilang yang cukup berumur. Nah itu dia Bang. Nah, yang dimana tentu orang-orang hebat yang berada di sana itu bukan orang-orang manja. Nah, kami terus mensuarakan di sini. Jadi karakter dari SPP RU 3 ini adalah orang-orang yang memang benar-benar
survive dan siap, Mas. Siap akan apa? Siap akan perubahan proses bisnis. Jadi kami itu bergeser, proses bisnis sangat mempengaruhi karena kilang kami adalah kilang berumur. Nah, sehingga kami dipacu untuk selalu survive. Nah, apa yang kami butuhkan di sini bukan berarti kami harus meminta, tapi kami harus mencari. Nah, disinilah sedikit karakter mengenai SPPR3. Jadi SPPR3 ini memang SP yang cukup kritis, Mas. Karena yang namanya gelombang perintis ya. Jadi kalau kita tidak kritis, ya sangat sulit. Yang dinamakan bahwasannya kita untuk bisa untuk bisa mencari suatu keadilan yang kita namakan adalah keharmonisan dan kedinamisan. Nah, jadi Mas Flip, saya sangat pahami apa yang diinginkan dari para senior kami yang terus kami jaga saat ini, yaitu tetap berdirinya kilang PT Pertamina RU3 Pelaju. Nah, karakter kritis inilah yang selalu saya tekankan kepada teman-teman untuk harus ada di setiap perubahan-perubahan dinamika proses bisnis maupun dinamika lingkungannya. Jadi kritis ini adalah kritis yang membangun. Kritik yang diberikan adalah kritik yang bersifat membangun, bukan kritis yang tidak terarah atau kritik yang tidak terarah. Tapi disinilah Serikat Pekerja perlu mengawal anggota-anggotanya untuk dapat memberikan suatu masukan yang bersifat kritik ataupun kritisan yang dimana harus kita arahkan. Karena kami saat ini hampir 85% lebih itu adalah pekerja-pekerja muda yang umurnya di bawah 35 tahun. Nah, tugas-tugas kami sebagai penerus dari para senior kami di Serikat Pekerja ini tentu mengawal adik-adik kami untuk dapat survive dalam menjaga perusahaan. Dan tentu dengan menjaga perusahaan akan meningkatkan kualitas hidup pekerja. Betul sekali. Begitu Mas Flip. Ya, di sama nih pertanyaan yang saya tanyakan juga dengan Bang Anis nih. Kontribusi SPP RU ini dengan federasi itu apa aja sih? Nah, jadi kontribusi kita gini Mas. Jadi kita membentuk suatu perkumpulan ini namanya Serikat Pekerja, dan kita Serikat Pekerja membentuk lagi suatu perkumpulan untuk menjadikan untuk kita berfederasi. Apa yang diberikan SPP3 kepada federasi adalah kritikan dan kritis yang tentu membangun dalam menjaga eksistensi organisasi ini. Yang dimana teman-teman pada tahu memang kami di bawah komando dari FSPPB. Tapi di mana Serikat Pekerja ini sebagai pendiri dari FSPPB itu sendiri itu patut juga dapat memberikan kritikan-kritikan yang bersifat membangun. Betul. Sehingga FSPB terjaga eksistensinya. Nah, berbeda bukan berarti itu tidak sejalan. Tapi berbeda dalam kategori kami orang pergerakan, berbeda adalah memberi warna, Mas. Nah, dengan memberi warna indahlah dunia ini. Seperti pelangi, kalau pelangi itu satu warna, Mas, nggak ada orang mau lihatnya. Tapi karena beragam warna, pelangi itu ditunggu kehadirannya. Nah, begitu juga Serikat Pekerja yang berada di bawah federasi. Kami memiliki ADRT tersendiri. Ya tentu ADRT ini tidak boleh berseberangan dengan ADRT-nya FSPPB. Nah, FSPB memiliki ADRT induk dari kami. Betul. Yang dimana kami tidak boleh melakukan atau membuat ADRT yang berseberangan. SPP RU3, salah satu dari 25 konstituen FSPPB, telah mendeklar akan ada berada di depan FSPPB di setiap langkah-langkah strategis organisasi yang akan diambil. Tentu besar harapan kami langkah strategis itu terlebih dahulu dibicarakan karena Serikat Pekerja adalah pendiri dari FSPPB. Tatanan legitimasi hukum dan regulasi-regulasi formil inilah yang kami lakukan di Serikat Pekerja dalam menjalin komunikasi untuk suatu langkah-langkah strategis organisasi sampai dengan ke pergerakan. Begitu Mas Flip. Ya. Nah, ini menarik juga, SPSP kan juga memiliki kegiatan, kalau kita ambil kemarin SPPSI memiliki pekan pekerja. Nah, kalau di SP Pelaju itu ada juga nggak sih seperti itu? Ada. Jadi kita ada semacam podcast seperti ini, yaitu aksi, ajang komunikasi. Jadi di mana
kami melakukan kupas tuntas pasal per pasal di dalam perjanjian kerja bersama. Karena perjanjian kerja bersama ini terdiri dari 135 pasal, yang dimana di situ mengatur hak dan kewajiban kita sebagai seorang pekerja dan kita sebagai anggota dari serikat pekerja. Ada kode etik yang dijaga di sana, ada sanksi, demosi yang ada di dalam PKB tersebut. Tentu ini harus kita sampaikan secara langsung kepada anggota. Jadi aksi ini kita lakukan rutinitas itu 3 bulan sekali, Mas. Jadi membahas pasal benefit, apa saja yang di benefit, membahas pasal-pasal yang dapat menjaga konsistensi bisnis perusahaan, apa-apa saja pasalnya. Bedah pasal ya. Bedah pasal lebih tepatnya. Jadi narasumber kayak kemarin kita datangkan adalah anggota bidang aksinya, bidang PKB-nya FSPPB. Sebagai salah satu pembicara itu Bapak Muhammad Hamdi BRD. Nah kita hadirkan, jatuhnya tuh bulan depan, berarti bulan depan kita akan berbicara masalah pergerakan yang elegan. Nah, temanya ya kemungkinan akan tidak jauh-jauh dari namanya pergerakan yang elegan gitu. Itu Mas Philip. Oke, tentu tadi kita membahas mengenai dinamika dalam serikat pekerja itu sendiri. Nah, dalam kontribusi ke federasi dan serikat pekerja lain. Nah, kalau kali ini kontribusi dengan perusahaan itu sendiri, Pak. Ini kan kita tentu menghadapi isu-isu yang sedang bertebaran yang saat ini, baik yang kemarin dan saat ini. Nah, Abang bisa sedikit ngebahas itu nggak sih, Bang? Ya, kita mungkin berbicara secara umum saja, singkat dan umum. Jadi apa yang diberikan sama pekerja terhadap perusahaan ini, Mas? Karena kita menghadapi perubahan proses perusahaan, tentu akan menimbulkan dinamika-dinamika. Nah, dinamika inilah yang harus kita jaga kedinamisannya. Nah, untuk apa kedinamisan? Untuk keharmonisan. Nah, bukan keharmonisan di depan. Kalau saya sebagai Ketua Umum SPPR 3 selalu berkata, jangan harmonis di depan tapi dinamis. Saling mendukung untuk masing-masing programnya kita lari kencang dan lari cepat. Untuk suatu tujuan yang baik. Akan berakhir dengan keharmonisan. Jadi kembali kepada tadi apa yang diberikan sama pekerja SPPR 3 anggota dari Serikat Pekerja Pertamina R3 Pelaju kepada perusahaan ini, Mas. Kami memberikan banyak masukan, pandangan terhadap proses bisnis kepada perusahaan. Itu baik dari bidang khususnya adalah safety, HSSE, karena banyak sekali tingkat-tingkat risiko bahaya dalam bekerja di Pertamina. Nah, di sini sumbangsi kami dalam memberikan perhatian-perhatian khusus dan kritikan-kritikan kepada perusahaan terkait kepada fungsi HSSE. Nah, dan juga terkait optimalisasi, proses produksi, dan juga sampai dengan optimalisasi proses penggunaan anggaran. Nah, di mana serikat pekerja bukan hanya memikirkan perutnya, tapi juga memikirkan bagaimana perusahaan ini kalau bisa jalan dengan pengeluaran yang sedikit mungkin, kualitas yang sebesar mungkin. Begitu Mas Philip. Siap. Ini kita mengingat Bang Herdian ini sangat sibuk. Jadi kita udah sampai di penghujung acara nih, Bang. Mungkin pertanyaan saya singkat terakhir, pesan dan harapan Abang nih terkait dengan seluruh serikat dan bagaimana juga Abang menyikapi tentang perkembangan isu tentang perusahaan itu sendiri. Oke. Mas Philip, sebenarnya bukan karena saya sibuk ya. Bukan karena saya sibuk. Tapi memang saat ini kita lagi padat-padatnya, Mas. Ya, luar biasa. Ya, karena perubahan proses perusahaan yang dimana banyak sekali kemitraan kita yang ingin tahu apa sih yang terjadi dengan Pertamina saat ini. Apalagi gejolak-gejolak akhir ini mengenai BBM dan sebagainya. Nah, tidak terlepas dari apa Mas Philip, apa yang terjadi saat ini adalah langkah-langkah yang diambil sama pemerintah untuk menyelamatkan keuangan negara. Sehingga langkah inilah yang diambil sama Pertamina. Nah, tentu Mas, apa yang menjadi harapan kami ke depan adalah jalinan komunikasi yang terus dapat dijalin antara perusahaan dan federasi. Nah, agar apa nih? Agar terciptanya kedinamisan, keharmonisan dan berakhir dengan keadilan. Jadi besar harapan saya komunikasi adalah pintu awal dalam kita menyelesaikan masalah. Nah, besar harapan kami pun, saya membawa suara dari anggota saya kepada FSPPB untuk dapat terus menjaga komunikasi yang dinamis kepada perusahaan. Bukan harmonis terlebih dahulu Mas, tapi dinamis. Karena perusahaan menginginkan pekerjaannya lari cepat. Maka pekerja pun menginginkan adalah kedinamisan di depan.
mewujudkan apa yang menjadi program perusahaan dan mendukung apa yang menjadi program federasi sendiri. Nah, sehingga kedinamisan ini kami yakini akan berakhir kepada keharmonisan dan menghasilkan produk yang namanya adalah keadilan. Nah, tentu tidak banyak yang bisa saya katakan terkait pada perubahan proses bisnis perusahaan, Mas Philip, tapi yakinlah bahwasannya FSPB akan terus mengawal yang namanya proses bisnis perusahaan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Pasal 33 mengenai kekayaan bumi yang terkandung dalamnya digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Begitu Mas Philip. Siap, baik. Terima kasih banyak Bang Herdian. Jadi dengan berakhirnya juga pembahasan kita, maka berakhir juga orasi kali ini. Dan satu pesan mungkin yang bisa saya simpulkan bahwa komunikasi ya menjadi pintu awal untuk membentuk kedinamisan. Ya. Baik, teman-teman orasi jangan lupa saksikan kami di dalam channel Energy Talk Indonesia. Dan nantikan juga orasi-orasi berikutnya dengan bintang tamu yang gak kalah menariknya. Saya Philip, Bang Herdian, pamit.